Ciri yang pertama, ya, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, yang tidak percaya kepada hari pembalasan itu apa? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, ya. Karena kehidupan di jahiliyah, ya, di Arab jahiliyah pada saat itu kehidupannya seperti apa? Bahwa orang lemah itu mereka tindas benar-benar, bukan mereka lindungi, ya. Bahkan anak yatim pun mereka hina, ya, secara verbal, secara kata mereka hina, mereka tindas secara perbuatan, mereka sakiti, ya. Tidak diberikan ruang, tidak diberikan kesempatan orang-orang lemah itu. Dan itulah gambaran kehidupan jahiliyah pada saat itu. Sekarang ada seperti itu? Ada. Ya. Sistem kapitalis, ya. Secara tidak langsung, sistem kapitalis itu kan polanya sama seperti pola kehidupan jahiliyah zaman dulu, di mana tidak ada ruang untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, ya. Kekuatan itu milik orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu bisa berbuat seenak perut mereka. Bahkan hukum pun, ya, tumpul di hadapan orang-orang kaya, kan begitu. Ya. Sedangkan orang miskin diintimidasi, ditekan, diusir, ya, tidak diberikan haknya. Maka kata surat Al-Maun ini, ya, tadi berkaitan dengan apa? Tema sentralnya itu apa? Yaitu apa? Melanggar hak orang lain, ya. Melanggar hak orang lain. Hak siapa saja yang dilanggar? Hak Allah dilanggar, ya. Yang harusnya orang-orang itu beriman kepada hari kiamat, ya. Kemudian mendustakan. Kemudian hak anak yatim dilanggar, ya. Kemudian hak orang miskin. Kemudian hak sholat. Sholat itu kan punya hak. Sholat itu haknya apa sih? Hak sholat itu apa? Hak sholat itu adalah dilaksanakan pada waktunya, ya, di awal waktunya, bukan di luar waktu, karena dilalaikan. Kemudian apa? Hak tetangga atau hak sekitar kita, hak sesama. Untuk apa? Untuk dipenuhi hajatnya ketika mereka meminta. Jadi banyak hak orang lain, hak Allah, hak sholat yang ditentang oleh orang-orang yang mendustakan agama ini. Gitu. Ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jadi banyak juga kan anak-anak yatim yang terbengkalai. Betul Ibu ya sekarang itu kan ya. Yang dilihat itu kan sampai ada cerita kan begini. Pada saat ini cerita sedikit tentang Rasulullah SAW. Bagaimana eh, bagaimana ternyata memang benar bahwa anak yatim itu tidak mendapatkan perlindungan, ya, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya itu memang betul. Pada saat itu kan Rasulullah SAW beliau lahir dalam keadaan yatim, ya, ayahnya sudah meninggal. Nah, kebiasaan orang Arab pada saat itu adalah mereka anak-anak yang baru lahir itu disusui oleh ibu susu, bukan oleh ibu kandungnya, tapi oleh ibu susu. Maka pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ya, banyak juga anak-anak lain yang baru lahir. Itu sekumpulan, ya, sekelompok ibu-ibu yang biasa menyusui, berarti bukan dari kota Mekah, ya, di luar kota Mekah itu datang ke Mekah, ya, dengan jarak yang sangat jauh. Mereka menyengajakan dirinya untuk datang ke kota Mekah untuk mencari apa? Untuk mencari anak yang akan disusui oleh mereka, ya. Nah, setiap orang pada saat itu, ya, ini tentang cerita Halimah Sa'diyah di buku Nisa Nisa Haula Rasul, ya, perempuan-perempuan di sekitar Rasul. Ya, ini Masya Allah ceritanya luar biasa. Otentik banget gitu ya. Ketika itu Halimah Halimah As-Sa'diyah menceritakan, ya, di sini beliau menceritakan bahwa semua teman-teman saya udah dapat anak susuan katanya. Udah dapat anak yang akan disusui. Ya. Kecuali saya. Saya belum dapat. Tapi tidak ada anak yang tersisa kecuali anak yatim itu.
Siapa maksudnya? Muhammad. Ya, nggak ada anak lain gitu, nggak ada anak yang lain, cuma anak yatim itu, karena yang lainnya sudah dibawa oleh teman-teman saya. Saya bingung gitu kan ya, kalau diambil, kalau kalau anak yang masih punya ayah ibu, kita kan nagih, ya, nagih upahnya dari ayahnya gitu kan, bukan dari ibunya, nagih upahnya dari ayahnya. Sedangkan ini kan dia nggak punya ayah, terus nagih upahnya saya dari siapa gitu kan? Ya. Kemudian Halimah Sa'diyah dia bermusyawarah dengan suaminya ya, karena mereka datang datang dengan biasa dengan suami-suaminya gitu. Dengan suaminya gimana nih gitu ya. Kita teman-teman udah pada dapat anaknya gitu. Sedangkan kita tidak. Tapi yang tersisa hanya anak yatim itu. Masa kita pulang dengan tangan hampa, dengan tangan kosong gitu ya. Kemudian kata kata Halimah, udahlah kita ambil aja. Dan suaminya pun sepakat, udah kita ambil aja anak yatim itu, ya mudah-mudahan berkah lah gitu. Ucapannya gitu, ya mudah-mudahan mendatangkan keberkahan. Dengan berat hati katanya gitu, di sini dijelaskan gitu. Dengan berat hati gitu ya, saya ambil Muhammad itu, ya saya ambil anak yatim itu. Kemudian ketika langsung disusuin kan gitu ya. Padahal Halimah Sa'diyah itu sudah perjalanan jauh, perjalanan panjang ya, otomatis makannya kurang, otomatis asinya juga sedikit kan gitu. Tapi ternyata katanya gitu ya, pas pertama Muhammad ini menyusu gitu ya, dia langsung payudara saya dipenuhi oleh air susu. Padahal saya belum makan gitu. Setelah perjalanan panjang. Dari situ Halimah mulai, benar ini keberkahan nih, ya keberkahan. Karena saya menyusui Muhammad dia sampai kenyang, menyusui anaknya juga, anak-anaknya ikut gitu ya, karena nanti ada saudara sesusu Nabi. Anak-anaknya juga sampai kenyang gitu ya. Wah, ini keberkahan. Saya merinding nih menceritakan ini. Kemudian kami pulang ya, kami pulang membawa Muhammad ya, dan kami sampai di kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad ini dikenal dengan kampung yang sangat kering keronta, ya, karena tanahnya tidak subur, sangat tidak subur. Ya. Tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman yang bisa dimakan oleh kambing-kambing kami, karena mereka bawa kambing juga. Ya. Oleh keledai juga mereka bawa keledai. Ya. Tapi ternyata ya di saat kambing orang lain, kambing teman-temannya itu tidak menghasilkan susu, ya, mereka kelaparan, ya kambing-kambingnya itu kelaparan, sehingga tidak menghasilkan susu. Kambing yang dibawa oleh Halimatus Sa'diyah dipenuhi oleh susu yang sangat banyak, ya. Sampai orang-orang yang itu kan sekelompok gitu ya, apa namanya rombongan, serombongan kami mereka kenyang dari susu yang dihasilkan oleh kambing Halimatus Sa'diyah. Insya Allah ini benar-benar keyakinan kan tadi, udahlah kita ambil aja, mudah-mudahan ada keberkahan, keyakinan itu. Ya. Kemudian setelah itu ya mereka hidup ya 2 tahun pertama. Kata Halimatus Sa'diyah ya 2 tahun pertama itu hidup kami dipenuhi oleh keberkahan yang sangat luar biasa dengan kehadiran Muhammad. Sampai ya Halimatus Sa'diyah ketika sudah 2 tahun berarti kan harus diserahkan kepada ibunya gitu. Sampai mereka minta berat gitu. Ini karena hidup kami bahagia itu karena ada Muhammad. Hidup kami berkah ini karena ada Muhammad. Kalau Muhammad kami kasihkan lagi ke orang tuanya, kami nggak tahu nih bagaimana kehidupan kami setelah itu. Gitu. Ya. Kemudian sesuai perjanjian, sesuai kontrak gitu ya, 2 tahun itu diserahkan. Tapi Halimatus Sa'diyah bersama suaminya meminta izin kepada ibu Muhammad ya, Aminah, untuk membawa kembali Muhammad. Ya, mau kembali Muhammad, kami urus lagi lah gitu. Untuk beberapa bulan kami urus lagi lah gitu. Kami minta izin gitu kan ya. Kemudian diberikanlah oleh ibunya gitu ya. Ketika kata Halimatus Sa'diyah, ketika Rasulullah SAW berusia 2 tahun, itu badannya sangat kuat. Berbeda dengan anak-anak yang lainnya.
Jadi kalau usia 2 tahun mungkin perkembangannya harus udah bisa ini, harus udah bisa ini gitu ya. Anak-anak yang lain itu sesuai dengan perkembangannya, tapi Nabi Muhammad SAW melebihi perkembangan usia 2 tahun itu. Sampai Rasulullah SAW itu ya dari segi kemampuan verbalnya dia sudah mengetahui banyak hal. Di sini dijelaskan, ya, di sini dijelaskan bahwa Rasulullah itu sudah tahu nama-nama ini, pengetahuannya sudah luar biasa. Padahal baru 2 tahun. Pantas saja, ya, ketika Abu Lahab pamannya mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke Syam, Mekah Syam itu kan jauh, sangat jauh. Di usia 9 tahun Nabi Muhammad kuat, ya. Nabi Muhammad kuat menjalani perjalanan yang mengarungi perjalanan Mekah Syam yang sangat jauh. Itu artinya bahwa fisik Nabi Muhammad SAW itu sangat kuat, mentalnya sangat kuat, ya, otaknya sangat cerdas, ya, luar biasa. Ya ini fenomena gitu. Jadi sebenarnya Allah itu ingin memperlihatkan gitu bahwa ketika kalian mempunyai pemahaman bahwa ketika berbuat baik kepada anak yatim itu akan merugikan, saya perlihatkan itu dengan hal yang berbeda, ya. Jadi itu. Jadi surat ini tuh memperlihatkan, menggambarkan kepada kita bagaimana kehidupan di jahiliyah. Mereka sangat tidak peduli dengan orang-orang lemah, bahkan bukan tidak peduli lagi, mereka justru mengintimidasi gitu ya, menyiksa gitu ya, menghina gitu ya orang-orang yang lemah, termasuk anak yatim. Nah, maka di sini fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, antara salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim.